kali ini kita kedatangan tamu yang akan berbagi cerita untuk kita semua, yaitu ada Ibu Vivi. Oke, selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi Bu Sela. Sehat Bu Vivi? Alhamdulillah sehat. Bu Vivi, boleh perkenalkan diri Bu Vivi beserta keluarga? Ya boleh Bu. Ya perkenalkan, saya Vivi, saya Shift Manager di Pizza Hut Cafe 2 dan suami saya Septian Saputra, Shift Manager juga di PHD Fatmawati. Saya mempunyai satu anak laki-laki berusia 11 tahun. Bu Vivi, kita langsung aja, ada beberapa pertanyaan ya yang Bu Vivi harus jawab. Yang pertama, Bu Vivi, gimana sih respon anak pada saat Bu Vivi atau suami akan bekerja? Respon saya pada saat saya dan suami akan bekerja itu, yang pertama dia selalu minta cium tangan. Terus dia selalu menanyakan pertanyaan yang berulang-ulang setiap harinya. Ibu sama ayah pulang jam berapa? Padahal itu dia tahu pagi saya di rumah ada jam berapa. Terus pada saat sore di rumah ada jam berapa dia juga tahu. Tapi pertanyaan itu yang setiap harinya diulang. Oke. Kemudian Bu Vivi pernah nggak sih pada saat Bu Vivi bekerja keinget yang namanya momen-momen bersama anak gitu yang sampai mengganggu pekerjaan Bu Vivi? Kalau inget anak sih lagi kerja pasti ya. Cuman kalau kayak sampai ngeganggu konsentrasi gitu pengen pulang enggak sih, itu alhamdulillah aman. Ya, aman ya berarti. Selanjutnya kan ada masanya anak itu lagi mood dan tidak mood ya. Nah, gimana sih cara Bu Vivi dan suami mengatasinya? Contoh anak itu lagi nggak mood untuk sekolah, belajar. Nah, Bu Vivi gimana tuh cara mengatasinya? Kalau anak lagi nggak mood itu sebenarnya anak tuh cuma pengen didampingin sama orang tua. Jadi kita berusaha mungkin tuh buat ngedampingin anak pada saat anak lagi nggak mood, kita temenin dia berangkat sekolah, terus kita temenin dia belajar, itu aja sih. Simpel ya Bu ya. Nah, kemudian kapan sih quality time yang Bu Vivi lakukan gitu? Pada hari-harinya kan Bu Vivi kerja ya sama suami, ada nggak sih yang dilakukan gitu? Kalau quality time itu setiap harinya, kalau misalnya saya shift pagi ini, kita sama-sama pulang sore, paling itu malam Bu, sama-sama kita makan malam bareng, terus setelah itu kita nonton TV atau nemenin anak belajar, gitu aja sih quality time-nya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir Bu, di saat ibu dan suami libur nih, apa sih yang biasanya dilakukan sama ibu dan suami buat nyenengin anak? Biasanya sehari sebelum libur itu anak saya request, karena anak saya udah remaja ya, dia bisa nentuin tempat kemana dia mau pergi keesokan harinya pada saat libur. Entah kita nonton, entah kita pergi ke kafe, kayak gitu aja sih Bu. Itu cukup buat kami quality time. Terima kasih Bu Vivi. Suci, Pak Safa. Selamat siang, Ibu Sela. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Suci, Pak Safa, boleh perkenalkan diri dulu beserta keluarga. Perkenalkan, saya Safarudin, Shift Manager Pizza Hut Margonda Raya Depok. Dan ini istri saya. Saya Suci dari Departemen Training. Saat ini anak saya ada 4 orang. Yang pertama itu ada Nabila Azhara Ramadhania. Kemudian yang kedua ada Nadia Zahir Ramadhania yang berusia 8 tahun ya, udah besar. Nah, yang ketiga itu ada Muhammad Zikri Haikal yang berusia 2 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada Naila Aulia Ramadhania berusia 4 bulan. Oke, jadi Bapak Ibu ini sama-sama bekerja ya, sibuk bekerja ya? Iya. Bu Suci, Pak Safa, saya ada beberapa pertanyaan ya, mohon bantu untuk dijawab. Bu Suci, kan Bu Suci sama Pak Safa ini dua-duanya bekerja ya? Iya. Apa sih kegiatan anak-anak pada saat kalian tidak bekerja? Kalau kegiatan anak-anak pada saat kita tinggal bekerja ya, kegiatannya udah pasti memang setiap hari Senin sampai Jumat udah pasti sekolah. Pulang sekolah mereka bermain ya. Kemudian siangnya kegiatannya ngaji ya, mereka tidur siang, kemudian mereka jam 2 mereka harus ngaji ya. Sorenya baru mereka lebih aktif main sama teman-temannya gitu. Biasanya dia langsung bermain dengan teman-temannya setelah pekerjaan sekolahnya selesai, terus pekerjaan bantu-bantu di rumah selesai, dia pasti bermain. Jadi kegiatannya bukan cuma bermain aja sih ya, mereka juga memang kita ajarkan untuk lebih membantu neneknya gitu kan, bantu paling tidak hal yang kecil lah, nyapu gitu. Oke, kemudian pada saat Bu Suci dan Pak Safa bekerja, siapa sih yang bertanggung jawab untuk
untuk anak-anak di rumah? Karena kebetulan di rumah itu ada ibu saya yang tinggal bersama kita ya. Jadi saat kita berdua ini bekerja, yang bertanggung jawab itu lebih ke orang tua saya atau ibu saya. Nah, Bu Suci, misalnya pada saat Bu Suci dan Mas Safar ini akan berangkat bekerja nih ya, Bu Suci duluan atau Mas Safar duluan, ada nggak sih yang harus dipersiapkan seperti makanan untuk anak-anak baik pagi, siang ataupun sore untuk anak-anak makan gitu? Bu Suci tuh menyiapkan apa tidak gitu? Wah, kalau itu boleh ditanya deh sama ayahnya, kegiatan apa sih yang memang harus disiapin gitu ya, apalagi makanan ya. Biasanya istri saya itu bangun lebih awal sebelum yang anak-anaknya bangun, termasuk saya. Beliau sudah menyiapkan seperti sarapan, terus baju sekolah, terus buku-bukunya, dan makan siang dan makan sorenya. Seperti itu ya, Maya? Ya, karena kebetulan anak kita itu lebih seneng makan nasi ya dibandingkan jajan. Jadi kayaknya kasihan gitu kalau misalnya di rumah itu gak ada makanan. Jadi wajib banget deh kayaknya kalau masak itu. Iya, ini wajib banget harus ada makanan di rumah. Dibandingkan cuma ada dia harus jajan di luar. Gimana sih respon Bu Suci dan Mas Safar tadi saat aku sendiri bercerita tentang kegiatannya? Sedangkan kan Bu Suci Mas Safar ini kan bekerja ya, biasanya pulang kerja juga capek gitu. Nah, anak-anak tuh biasanya kan mau cerita gitu sama orang tuanya. Gimana tuh responnya dari Bu Suci dan Mas Safar? Karena kebetulan anak perempuan yang besar itu deket banget sama ayahnya ya, karena perempuan jadi lebih banyak cerita sama ayahnya sih. Pada saat ayahnya baru pulang kerja pas sudah langsung ayah gitu, tadi langsung cerita kegiatannya apa gitu ya. Betul. Biasanya tuh anak saya selalu bercerita tentang kegiatan sehari-hari, itu yang hal-hal yang menyenangkan buat dia. Terus sebisa mungkin saya menyisihkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, seperti itu kan. Iya, jadi jangan sampai nanti anak-anak itu ya udah kita dua-duanya kerja ya. Terus mereka kan juga butuh didengar lah yang mau curhat. Tadi mereka tuh senengnya bagaimana, terus mereka dapat teman baru atau mereka dapat nilai berapa, apa kegiatan di sekolah gitu. Jadi paling enggak ayahnya benar-benar nyempetin waktu buat denger cerita mereka. Masuk dalam masa golden age ya. Nah, dengan kondisi ibu yang bekerja nih pada saat ini, ada nggak sih kepikiran untuk lepas dari pekerjaan? Untuk lepas dari pekerjaan sih sebenarnya awal anak pertama sih ya gitu, pengen lepas dari pekerjaan, tapi setelah ini anak keempat kayaknya pikiran itu udah hilang gitu, karena memang dengan berkembangnya mereka, semakin mereka dewasa, mereka pun jadi lebih mandiri, karena memang lagi-lagi tergantung bagaimana cara kita mendidik atau bagaimana cara kita mengarahkan anak-anak kita gitu ya. Kegiatannya seperti apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan perkembangan mereka pun kita juga pantau walaupun kita berdua bekerja gitu. Dan maksudnya di mana momen ada 1 tahun mereka harus sudah bisa berjalan, terus momen sekian mereka bisa berbicara, itu momen-momen yang sebenarnya memang bukan kita yang tahu di awal, tapi kita tahu perkembangan mereka gitu. Jadi bukannya kita nggak peduli ke anak ya, justru kita bekerja ini dua-duanya karena memang jadi kembali kita kesibukan kita ini kita selalu memperhatikan anak-anak. Iya. Jadi bukan hanya bekerja aja, tetap untuk keluarga itu nomor pertama gitu. Luar biasa ya Bu Suci dan Mas Safar. Terima kasih Bu Suci dan Mas Safar atas sharingnya. Semoga kalau diberi kesehatan ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Bu Sela.